Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini satu unit ya, X-Red, dimana keluhan motor sulit dinyalakan dengan menggunakan electric starter. Nah, ini kita coba on, kita coba nyalakan. Tidak menyala ya. Terus di bagian indikator ada muncul kedipan dua kali seperti itu. Nah, ini kita periksa terlebih dahulu dan kita coba nyalakan dengan engkol. Coba di engkol di selah nyala tadi selah. Kita coba nyalakan dengan di engkol. Nah, di engkol motor bisa nyala teman-teman, tapi untuk indikator masih tetap kedip-kedip. Nah, ini kita coba cari tahu masalahnya apa. Barangkali teman-teman menemukan kasus yang sama di motor teman-teman, dan ini kita coba cari tahu penyebabnya supaya kita sedikit menambah wawasan dan sedikit tahu apakah yang terjadi ketika ada keluhan yang seperti ini di motor X-Red teman-teman. Yuk kita simak video selanjutnya. Baik teman-teman, pertama-tama yang dilihat atau diperiksa yaitu karena memang urusannya ke bagian electric starter. Langsung saja kita lihat untuk voltase baterai atau aki. Kita periksa apakah masih 12 volt atau di bawah 12 volt. Untuk kaki X-Red itu di bagian bagasi ya. Ini bagian covernya atau penutupnya, tinggal dilepas antara ada dua baut yang harus kita lepas. Untuk melepas bagian cover ini, teman-teman bisa mengakses atau melihat bagian dari aki atau baterai. Nah, di sini teman-teman bisa kita saksikan. Untuk unit baterai terlihat sekali di sini ada kotor ataupun sisa, kalau bahasa bengkelnya itu apa nama ya, ini kotoran lah intinya. Bahwasannya di bagian kutub negatif itu terdapat seperti hambatan, sehingga ini berkarat seperti ini di bagian kutub negatif aki. Nah, tentunya juga bisa mengakibatkan adanya hambatan dan juga bisa mengakibatkan masalah ke bagian elektrik atau bagian yang tidak berhubungan dengan starting, karena memang itu bagian yang membutuhkan strum besar, sehingga tapi di sini adanya hambatan. Tentunya itu jadi bahan acuan untuk kita memvonis satu masalah, apakah memang aki yang bermasalah ataupun ada kutub atau bagian konektor yang terhambat dengan adanya kotoran. Ya teman-teman, dan di sini tentunya ini ada sedikit hambatan ya. Hambatan ini diciptakan atau terbentuk akibat adanya kotoran tentunya. Jadi penumpukan di sini sehingga koneksi tidak tersambung dengan baik. Dan ini kita periksa untuk bagian akinya, apakah voltasenya bagus. Akinya 12,91 ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sedikit informasi saja bahwasannya ada kemunculan seperti ini di bagian aki atau di bagian kutub aki lebih tepatnya. Berarti ini menandakan satu aki ini ada kebocoran di bagian area kutub aki atau baterai ini. Tentunya memunculkan adanya seperti karat, tapi karatnya itu karat seperti air aki yang membentuk karat, dan ini menyebabkan korosi biasanya ke bagian terkait yang tentunya yang terkontaminasi oleh kebocoran ini. Oke, ini teman-teman, karena ada kotoran di sini, tentunya kita bersihkan untuk bagian kutubnya. Nah, di sini untuk kutub-kutub kita bersihkan tentunya untuk menghilangkan hambatan. Ya, tentunya juga di bagian konektor ininya. Nah, tentunya juga ini jadi hambatan tersendiri, kita wajib bersihkan juga. Tapi memang adanya hambatan
Ini kita asumsikan atau kita tarik kesimpulan bahwa masalahnya memang terjadi karena adanya hambatan sehingga konektor tidak terkoneksikan dengan baik, sehingga setrum malah terbuang sia-sia sebelum nyampe ke bagian yang dibutuhkan atau bagian poin ataupun rangkaian elektrik starter atau rangkaian listrik lainnya. Oke, kita coba pasang kembali setelah kita lakukan pembersihan. Coba terlebih dahulu setelah kita bersihkan untuk bagian kutub-kutubnya. Nah teman-teman, jadi jika memang ada keluhan seperti itu, fokus dulu ke bagian baterai, cek voltase baterai, cek bagian kutub-kutubnya. Siapa tahu untuk kutub-kutubnya yang bermasalah, jadi bukan akinya yang bermasalah, jadi kutubnya saja yang kotor. Nah ini kita bisa lihat kedip-kedipnya sudah mulai, oke, kedipnya masih ada ya, tapi kita belum reset. Kita coba starter secara elektrik, dicoba ini. Nah masih ada masalah tentunya. Kita coba periksa lagi ya. Oke, ternyata ini dari faktor lain sepertinya masih ada masalah. Kita periksa dulu ya lagi untuk yang lainnya, contoh dari bagian konektor ataupun dari faktor-faktor lain. Oke teman-teman, ini untuk memastikan saja. Tentunya untuk aki kita coba ganti dengan aki yang baru terlebih dahulu. Kita memastikan karena memang aki tadi bagus 12 volt tapi tidak bisa dilakukan elektrik starter. Ini ganti dengan aki yang bagus, tentunya 12 volt. Kita coba starter, masih tidak bisa dilakukan elektrik starter, berarti ini sudah bisa dipastikan ada masalah yang lain. Tentunya kita langsung saja dilanjut ke langkah berikutnya. Oke, setelah untuk teknisi berjibaku dengan bagian alur, tentunya juga bagian dari sirkulasi strum kita periksa, kita lakukan elektrik starter. Ini sudah bisa dilakukan elektrik starter. Nah ini sudah bisa dilakukan elektrik starter, tentunya setelah kita lakukan pergantian aki dan memeriksa bagian komponen-komponen terkait untuk mengoptimalkan jalur-jalur untuk bagian instalasi perkabelan, tentunya juga untuk sirkulasi strum kembali ke normalnya. Ternyata masalahnya ada di bagian ini teman-teman, rectifier regulator sudah bukan dari orinya. Ini kita coba lakukan uji coba dengan rectifier unit uji coba. Oke, seperti ini. Ini ori, ini bukan ori, produk dari luar orisinilnya. Jadi sudah ditemukan masalahnya dari sini, sehingga adanya strum yang kurang optimal. Ada strum yang tidak optimal sehingga mengakibatkan kebocoran pada aki, yaitu dari bermasalahnya bagian rectifier regulator. Oke teman-teman, itu yang saya sampaikan. Kali ini kita belajar bareng kembali, bukan menggurui, bukan mengajarkan, tapi kita belajar bareng. Kita kasih informasi bareng saja terkait adanya masalah di motor unit X-Ray yang tidak bisa dilakukan elektrik starter. Masalahnya itu dari bagian unit rectifier regulator. Semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya. Ini hanya konten, ada yang bisa dipakai atau bisa diambil silahkan. Tentunya jika memang tidak bermanfaat silahkan diabaikan saja. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, tentunya juga terima kasih yang sudah menyimak video-video kami. Semoga selalu diberi kemudahan, dilancarkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami ya.